Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hana Rafifa dengan NIM 23518339PA22244. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan kuis kalkulus 1 saya. Nah, langsung yang pertama di sini nomor 1 A, ada limit X menuju 1 dari mutlak X kuadrat min X tambah mutlak 1 min X per X akar X min 1. Di sini saya mengerjakannya dengan pendekatan, jadi didekatin dari kiri dan kanan. Nah, yang pertama, yang ini limit X menuju 1 dari kiri. Kalau 1 dari kiri itu kan berarti angka berapa yang paling dekat sama 1. Itu misalnya kita ambil 0,99. Nah, 0,99 kuadrat min 0,99 itu kan negatif. Jadi, kita ubahlah jadi min X kuadrat tambah X. Ini dengan cara mutlak. Terus, 1 min 0,99 itu kan positif. Jadi, tetap aja pakai ininya. Jadi, tambah 1 min X. Bawahnya tetap sama. Lalu, disimplified jadi ini min X kuadrat tambah 1 per X akar X min 1. Lalu karena ini hasilnya adalah 0 per 0, jadi kita bisa ngitung limitnya dengan cara diturunin dengan hospital atas sama bawahnya. Lalu yang di sini kita hitung turunannya, di sini ada min 2X per 3 per 2 akar X. Lalu dimasukin 1, jadi dapatlah min 4 per 3. Lalu sekarang didekatin dari kanan, limit X menuju 1 dari kanan. Itu X kuadrat X min 1 plus X. Kenapa? Karena kalau 1 itu misalnya kita ambil 1,1. 1,1 kuadrat min 1,1 itu kan positif. Berarti boleh dipakai. Terus 1 min 1,1 itu kan negatif. Jadi kita ubah dulu jadi min 1 plus X. Lalu seperti tadi juga, karena 0 per 0, jadi kita ubah dengan cara diturunin dua-duanya pembilang penyebutnya, dan ditemukanlah adalah 4 per 3. Karena limit kiri dan limit kanan itu tidak sama, berarti limit dari ini mutlak akar X min X, mutlak X kuadrat min X tambah mutlak 1 min X per X akar X min 1 itu berarti tidak ada. Lalu selanjutnya, yang 1B, di sini ada limit X menuju 0 dari E pangkat X min E pangkat 2X tambah E pangkat 3X pangkat 1/2. Ini bisa kita langsung substitusi aja, langsung kita masukin angka X-nya. Di sini E pangkat 0 min E pangkat 0 tambah E pangkat 0 pangkat 1/2. E pangkat 0 itu kan 1, jadi 1 min 1 tambah 1. Itu 1 pangkat setengah. Itu 1. Lalu kita pangkatin dengan yang ini, jadi 1. Lalu selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Di sini kita mencari turunan keduanya. Di sini ada X sama dengan arcus cos E pangkat theta. Terus di sini ada Y arcus sinus E pangkat 2 theta. E pangkat 2T, astagfirullahaladzim, maaf. Lalu kita hitunglah dx per dt. Kenapa dt? Karena si x sendiri adalah fungsi dalam t. Jadi kita turunin. Nah, e pangkat t-nya ini kita ubah dulu jadi u. Jadi du per dt sama dengan e pangkat t. Jadi untuk nemuin dx per dt-nya kita bisa pakai dx per du kali du per dt. Lalu begini, dapatlah hasilnya min e pangkat t per akar 1 min e pangkat 2t. Lalu yang y-nya juga sama, kita permisalkan si e pangkat 2t-nya ini dengan u, jadi du per dt-nya adalah 2e pangkat 2t. Lalu dy per dt-nya dy per du kali du per dt, sama juga, lalu kita masukkan jadinya 2e pangkat 2t per akar 1 min e pangkat 4t. Nah, sekarang di sini kita mau nyari dy per dx, kita mau nyari turunan terhadap x-nya kan. Jadi dy per dx bisa dicari dengan dy per dt per dx per dt. Terus kita masukin angka dari yang ini, dy per dt sama dx per dt-nya. Di sini ada 1 min e pangkat 4t. Ini bisa kita pecah jadi 2, 1 min e pangkat 2t, 1 plus e pangkat 2t. Lalu ditemukanlah turunan pertamanya adalah ini. Min 2 e pangkat t per akar 1 plus e pangkat 2t. Lalu selanjutnya, kita kan tadi mau nyarinya turunan keduanya ya. Jadi di sini d kuadrat y per dx kuadrat adalah d per dx, dy dx. Nah, kita kan nggak bisa nurunin terhadap
X-nya, karena ini adalah fungsi terhadap T. Jadi kita ubah dulu jadi D per DT, dari DY per DX. Nah, terus di sini kita tambahin lagi DT per DX. Lalu yang dari sini sampai sini, itu adalah turunan dari DY per DX-nya. Lalu di sini DT per DX-nya kita ubah jadi 1 per DX per DT. DX per DT-nya bisa kita ambil lagi dari yang sebelumnya di sini. Terus di sini udah kita masukin semua angkanya. Terus kita simplify dan dapatlah hasilnya 2 1 min E pangkat 2T pangkat setengah per 1 plus E pangkat 2T pangkat 3 per 2. Nah, ini adalah hasil turunan kedua dari X dan Y tadi. Tapi kan ini kita maunya itu kan D kuadrat Y per DX kuadrat. Kita maunya itu adalah fungsi dalam Y atau dalam X. Jadi kita ubah lagi. Nah, di sini X-nya sama dengan arkes cos E pangkat T. Jadi E pangkat T adalah cos X. Jadi E pangkat 2T adalah cos kuadrat X. Nah, di sini kita langsung masukin, kita ganti E pangkat 2T-nya ini dengan cos kuadrat X. Nah, di sini 1 min cos kuadrat X itu kan sin kuadrat X. Tapi kan di sini ada 1 pangkat seperduanya, jadi sin X. Jadi hasilnya adalah 2 sin X per 1 plus cos kuadrat X pangkat 3 per 2. Gitu. Selanjutnya, nomor 3. Di sini kita mau nyari jarak terpendeknya, terminimumnya. Di sini kita punya ada garis G, itu bersamaannya 3x plus 4y sama dengan 6. Kita bisa nyari gradiennya dengan cara min A per B. Di sini kita dapat min 3 per 4. Nah, kalau kita mau nyari jarak minimum itu, biasanya kita punya asumsi kalau garisnya itu adalah garis yang sejajar dari garis yang udah ada gitu. Jadi kita nyari gradien baru yang sejajar dengan garis G, yaitu 4 per 3. Ini nih awalnya min 3 per 4, jadinya 4 per 3. Nah, karena kita punya gradien baru, kita juga butuh persamaan yang baru. Jadi kita masukin ke rumusnya, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita masukin Y1-nya 5, X1-nya 2, dapatlah 3Y min 4X sama dengan 7. Jadi sekarang kita punya dua persamaan. Nah, kita mau nyari titik baru lagi. Nah, akhirnya kita eliminasi untuk cari nilai X sama Y-nya. Di sini 3X tambah 4Y sama dengan 6, min 4X tambah 3Y sama dengan 7. Lalu kita cari dan ditemukanlah Y-nya adalah 9 per 5, dan X-nya adalah min 2 per 5. Nah, kita udah punya 2 titik kan. Nah, berarti kita punya 2 titik, yang Q 2,5, dan yang ini kita sebut titik A, min 2 per 5, 9 per 5. Nah, sekarang kita mau ngitung jarak antar 2 titiknya. Itu kita bisa pakai rumus akar X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Jadi kita masukin angkanya 2 tambah 2 per 5 dikuadratin, terus 5 min 9 per 5 dikuadratin. Dapatlah hasilnya 144 tambah 256 per 25, 400 per 25, 20 per 5, sama dengan 4. Jadi jarak minimumnya adalah 4 satuan panjang. Selanjutnya nomor 4. Di sini di soalnya diceritakan kita ini ceritanya punya kawat sepanjang 2 meter. Nah, kita mau membentuk persegi dan juga segitiga sama sisi. Jadi anggap di sini ada kawatnya udah dipotong. Jadi yang pertama kita anggap panjangnya adalah X, yang satunya lagi panjangnya 2 min X. Nah, kita mau ngitung luas persegi. Luas perseginya itu kan rumusnya kan S kuadrat. Nah, terus kita masukin sisinya adalah X per 4. Kenapa X per 4? Karena ini anggap aja X ini semuanya itu untuk satu persegi. Dan karena persegi itu sisinya sama panjangnya, jadi ya kita bagi 4 kan, karena sisinya ada 4. Jadi sisinya nilainya adalah X per 4. Tuh, karena dikuadratin sekarang jadi X kuadrat per 16. Nah, luas segitiga sama sisi itu adalah 1/4 akar 3 S kuadrat. Sama dengan 1/4 akar 3, 2 min X per 3. Kenapa per 3? Karena segitiga, sisinya ada 3. Nah, untuk memaksimalkan turunan luas totalnya itu harus sama dengan 0. Jadi kita hitung luas totalnya, kita
tambah yang ini, kita tambahin yang ini, terus kita turunin 1/16 2x tambah akar 3/4 kali 2 kali 2 min x per 3 kali min 1/3. Didapatkanlah adalah x per 8 tambah 2 akar 3x per 36 min 4 akar 3 per 36. Nih, tadi kan luas totalnya itu turunan pertamanya harus 0. Jadi kita dapatlah si x-nya adalah 8 akar 3 per 9 tambah 4 akar 3. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa sih ukuran persegi dan juga ukuran si segitiganya? Mana berarti kan kita ngitung sisinya. Berarti kita ngitung balik ke sini. Jadi kita ukuran persegi sama dengan x per 4. X-nya kita masukin yang baru. 8 akar 3 per 9 tambah 4 akar 3 dibagi 4 sama dengan 2 akar 3 per 9 tambah 4 akar 3. Terus ukuran segitiganya juga sama, 2 min x per 3, 2 min 8 akar 3 per 9 tambah 4 akar 3 per 3 sama dengan 6 per 9 tambah 4 akar 3. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 5. Di sini ada kurva fx. Ada grafik fx sama dengan 2x tambah ln x kuadrat min 3. Nah, di sini kita mau ngitung domainnya. Domain itu, kalau ln itu kan harus positif. Jadi, x kuadrat min 3 harus lebih dari 0. X kuadratnya lebih dari 3, berarti x-nya lebih dari akar 3 dan juga kurang dari min akar 3. Nah, terus kita mau nentuin daerah naik atau turunnya. Nah, di sini kita ngitung turunan pertamanya. Turunan pertamanya di sini saya pisah-pisah dulu biar lebih mudah menghitungnya. Fx-nya 2x, jadi f turunannya jadi 2. Fx-nya ln x kuadrat min 3, turunannya jadi 2x per x kuadrat plus 3. Min 3. Lalu berarti turunannya jadi 2 plus 2x per x kuadrat min 3. Nah, ini dipindahin ke sisi sebelahnya. Jadi min 2 sama dengan 2x per x kuadrat min 3. Lalu kita hitung, si x-nya dapatlah min 1 plus minus akar 13 per 2. Nah, terus gimana sih cara nentuin naik atau turunnya? Ini tuh awalnya saya gambar ininya dulu, min 1 min akar 13 per 2, dan juga min 1 plus akar 13 per 2. Di sini saya menentuin plus minusnya. Nah, jadi yang di sebelah kirinya min 1 min akar 13 per 2 itu adalah plus. Lalu di tengah-tengahnya dari sini sampai sini itu negatif, dan dari sini dari min 1 plus akar 13 per 2 itu ke kanan sampai hingga itu adalah plus. Tapi kan di sini kita harus perhatiin domainnya. Domainnya tadi di sini itu plus minus akar 3. Jadi di sini saya gambar juga min akar 3 dan di sini ada akar 3-nya. Yang merah ini menggambarkan domainnya. Jadi kita harus tetap merhatiin domainnya. Nah, jadi yang naik ini kan ini yang di sebelah kiri dari min 1 min akar 13 per 2 ke kiri ke min hingga itu fungsinya akan naik karena dia di dalam yang ungu, di dalam juga yang merah, berarti termasuknya dalam domain. Nah, terus yang dari antara sini, di antara min 1 min akar 13 per 2 sampai min akar 3, itu kan dia termasuk dalam bagian yang negatif. Jadi dia adalah fungsi yang turun. Nih. Lalu sisanya, lihat domainnya, berarti dari akar 3 sampai hingga itu fungsi naik. Ini. Begitu. Lalu selanjutnya kita mau cari nilai ekstrim, max lokal atau min lokal. Nah, max lokalnya itu kita bisa lihat dari mana sih fungsi yang naik, habis itu turun, yaitu ada di titik min 1 min akar 13 per 2. Nah, min lokalnya ada di min 1 plus akar 13 per 2. Tapi, kita harus memastikan, kita harus perhatiin domainnya. Si min 1 plus akar 13 per 2 ini tidak termasuk ke dalam domain. Jadi, ini tidak memenuhi, jadi kita nggak punya min lokal. Selanjutnya, di sini ada cekung cembung. Cekung cembung itu kita bisa menentukan dari
menghitung turunan keduanya. Nah, ini turunan keduanya, min 2x kuadrat plus 6, x kuadrat min 3 pangkat 2. Ini kita sama dengan nolin lagi. Jadi sama dengan min 2x kuadrat tambah 6 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 3, x-nya adalah akar 3. Berarti jadinya cembung ke atas, karena dia lebih dari 0. Lalu kita mau ngecek asimptotnya. Di sini ada vertikal. Vertikal itu limit x dari plus minus akar 3 dari sini. 2x tambah ln x kuadrat min 3 sama dengan tak hingga. Kenapa? Karena ln x kuadrat min 3, x kuadrat kan kalau masukin akar 3 kan jadinya ln 0 ya. Jadinya itu tak hingga. Jadi asimptot tegak di x sama dengan plus minus akar 3. Terus di sini ada asimptot horizontal, itu berarti kita ngitungnya dari limit x menuju plus minus tak hingga. 2x tambah ln x kuadrat min 3 itu sama dengan tak hingga juga. Jadi di horizontal ini tidak ada asimptot. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Jadi yang di sini yang putus-putus besar adalah asimptotnya, adalah garis yang nggak bisa dilewati. Lalu di sini ada maks lokalnya di min 1 min akar 13/2. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi grafik yang ini tuh mendekati asimptot min akar 3 ini, tapi nggak pernah melewati. Yang di sini juga ke atas. Dia cembung ke atas. Sesuai dengan yang ini. Jadi dia tetap memenuhi domainnya lebih dari akar 3 dan juga kurang dari min akar 3. Gitu. Lalu selanjutnya nomor terakhir, di sini kita mau menghitung deret Taylor. Di sini kita punya fungsinya fx sama dengan x plus 2 per x plus 1, x kuadrat plus 1. Nah, di sini diminta adalah sampai orde 3. Jadi kita hitung turunannya sampai 3 kali. Di sini turunan pertamanya pakai rumus UV. Maaf sebentar. Pakai rumus UV, lalu ditemukanlah min 2x pangkat 3, min 7x kuadrat, min 4x min 1 per x tambah 1 kuadrat, x kuadrat plus 1 kuadrat. Lalu langsung kita cari turunan keduanya sepanjang ini. Ini kita masih pakai rumus UV ini. Lalu didapatkanlah segini. Lalu kita cari lagi turunan ketiganya, lebih panjang lagi, sampai udah kita dapat. Nah, deret Taylor itu kan rumusnya gini ya. Fx sama dengan F0 tambah turunan pertama, x adalah 0, terus kita masukin x-nya, tambah turunan kedua 0, x-nya 0 maksudnya, terus per 2 faktorial, x kuadrat, tambah turunan ketiga dari 0, terus per 3 faktorial kali x pangkat 3. Nah, di sini kalau kita F0 tuh gimana sih? Berarti kita masukin ke di sini ke fungsi awalnya. Kalau x-nya 0, berarti nilainya berapa? 0 tambah 2, 2. Per 0 tambah 1, 0 tambah 1, berarti 2 per 1. Berarti yang ini 2. Terus turunan 0. Turunan pertama, maaf. Di sini kita, berarti ini kan 0, 0, 0, min 1 per 0. Min 1 per 1, maaf. Min 1, ini dikali x, terus turunan keduanya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, min 2 per 1, min 2. Tapi dia dibagi faktorial, 2 faktorial, jadi min 1 x kuadrat. Terus di sini turunan ketiganya, dia itu bentuknya udah x, ada semuanya tuh ada x kuadrat, ada x-nya, maaf. Jadi jadi f turunan ketiga kalau x-nya 0 itu adalah 0. Jadi kayak gini. 2 min x kuadrat. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.